Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang HTML tabel ya. Jadi kita akan membuat tabel ya seperti gambar kali ini. Nah, tabel itu berfungsi untuk menjadi informasi ya, informasi pada sebuah website dengan berbentuk kolom dan baris ya. Jadi untuk tabel ini agar informasinya itu terlihat rapi gitu ya. Nah, jadi kita akan memahami dulu apa itu tabel di HTML. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui bagian-bagian dari tabel ini gitu. Nah, yang pertama itu T-head ya, T-head dari tabel atau kepala dari tabel. Nah, kepalanya itu, nah ini kepala dari tabel ya. Itu judul kolom 1, 2, dan 3. Nah, yang kedua itu ada body tabel ya, atau bagian badan tabel atau disebut dengan bagian isi tabel. Nah, ini untuk isi tabel ya. Nah, terus ini ada yang ketiga yaitu kaki dari tabel atau foot ya. Kalau misalkan HTML tabelnya. Ini untuk kaki dari tabel. Nah, untuk itu kalian harus paham terlebih dahulu mengenai baris dan kolom ya. Nah, untuk baris itu dari di sini ya, yang ke samping. Nah, kalau baris itu ke samping ya. Nah, kalau misalkan kolom itu ke bawah ya, ke bawah. Nah, ini kita hitung dulu ada berapa baris dan berapa kolom. Nah, kita hitung yang pertama itu baris. Nah, baris ini ada 6 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 baris ya ke samping. Kalau misalkan baris. Ini barisnya dari isi ya. Kalau misalkan ditambah kepala, isi, dan kaki, itu ada 6, 7, 8 ya. Jadi 6 ditambah 2 itu 8. Nah, jadi ada 8 baris, 1 di kepala, terus 6 di isi, dan 1 lagi di kaki ya. Nah, ini enggak baris ya. Nah, kalau misalkan kolom itu ke bawah ya, ke bawah. Nah, kita ada menghitung berapa kolom. Yaitu 1, 2, 3 kolom ya. Nah, ini 3 kolom. Dan kalau misalkan yang kakinya itu kolomnya disatukan ya semua. Nah, jadi enggak berbeda ya. Jadi kolomnya jadi disatukan. Nah, kalau misalkan untuk kepala tabel dan isi tabel itu ada 3 kolom ya. 1, 2, 3. Nah, itu ya perbedaan antara baris dan kolom. Nah, oke. Kita akan mempraktekkan atau membuat tabel gitu ya, seperti ini ya. Jadi yang pertama itu kita buat dulu foldernya di sini. Ini folder. Terus kita beri nama belajar atau latihan tabel. Terus kita buka dulu kode editornya. Saya menggunakan Visual Studio Code ya seperti biasa. Kita buka. Terus kita open folder. Cari folder yang tadi kita buat. Itu latihan tabel ya, yang ini ya. Oke, select folder. Nah, terus kita membuat satu file yaitu tabel.html. HTML ya. Nah, kita akan membuat dulu strukturnya. Struktur HTML5. Untuk titelnya kita ganti dengan latihan tabel. Nah, ini strukturnya, struktur HTML sudah jadi. Nah, kita akan langsung membuat bagian-bagian dari tabelnya. Yang pertama kita butuh terlebih dahulu tag HTML yaitu tag tabel. Ini untuk mendefinisikan pembuatan tabel ya.
Ya, oke. Jadi yang pertama kita dalam tabel itu kita membutuhkan yang namanya kepala tabel ya. Dengan cara head ya, ini untuk mendefinisikan kepala dari tabel. Kita akan membuat satu baris ya, satu baris untuk judul tabelnya dengan tr. Tr itu kita jadi untuk baris ya. Nah, kalau misalkan untuk kolom itu menggunakan th atau td ya. Kalau misalkan th, nah kita tulis terlebih dahulu, nanti saya jelaskan untuk perbedaannya th dengan td. Satu dua tiga. Nah, ini untuk bagian kepalanya sudah jadi. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu ya. Nanti itu di latihan tabel kita open with menggunakan Google Chrome. Nah, ini ada judul 1, judul 2, judul 3. Ini belum ada garisnya ya. Jadi, nanti kita buat garisnya menggunakan CSS gitu ya. Oke, judul tabel sudah jadi. Nah, kita akan membuat isi atau bagian badan tabel dengan mendefinisikannya dengan cara body body. Kita akan membuat dua baris. Ini baris pertama, baris 1, kolom 1. Kita copy biar cepat. Nah, ini copy. Terus kita membuat baris yang kedua. Ini ya. Nah, ini gini ya. Terus kita tambahkan aja di sini border. Border ini untuk garis dari tabel. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada kepala tabel ya. Terus di sini ada bagian badan tabel atau isi dari tabel. Nah, terus kita akan membuat satu lagi yaitu kaki dari tabel ya, kaki dari tabel. Caranya kita mendefinisikan dengan tfoot. Nah, di sini enter. Kita membuat satu baris dengan th supaya tebal. Oke. Ini footer atau kaki tabel. Nah, ini kan di satu kolom ya. Nah, untuk agar ini tersambung ke 3 kolom ini, caranya kita tambahkan di sini closespan 3. Nah, closespan ini untuk menyatukan setiap kolomnya ya 3. Kalau misalkan kita ingin menyatukannya 2 kolom, kita beri value-nya 2. Nah, seperti ini ya. Misalkan kan ini 3 ya, 3 kolom. Nah, kita akan memberikan 3 disatukan dengan 3 kolom. Nah, ini ya. Kalau misalkan kita menyatukan baris ke sini ya, ke bawah, kita bisa dengan di baris 2 kolom 1 kita hilangin. Baris 2 kolom 1 kita hilangin. Nah, seperti ini. Terus di sini kita beri row span ya. Row span. Beri 2. Nah, jadi dia akan menyatu ya antara kolomnya ke bawah. Nah, ini menggunakan row span ya. Kalau misalkan menyatukan kolom itu dengan col span, kalau kita menyatukan baris itu dengan row span ya.
Ini 2, kenapa? Itu tergantung dari berapa baris ya di sini ya, menyatukannya. Saya karena menyatukannya 2 baris, jadi di sininya 2 baris. Kalau misalkan kita buat eh, baris kembali, misalkan ini baris ketiga, nah, tambahkan 1 lagi, karena tidak disatukan. Nah, ini kolom ke-1, baris ketiga. Nah, jadi ini enggak disatukan ya. Kalau misalkan ingin disatukan, jadi ini misalkan baris 1, kolom 1 ini akan disatukan ke baris 3 ya. Caranya kita beri 3 kolom atau 3 baris, maksud saya 3 baris. Nah, ya ini kita hapus ya. Kalau misalkan tidak dihapus, ini seperti ini. Jadi ngaco gitu ya. Nah, ini jadi lebih gitu, lebih satu. Nah, untuk menghindari seperti itu, kita hapus ini. Nah, jadi biar rapi ya. Jadi ini menyatu untuk kolomnya, untuk barisnya ya. Nah, seperti itu perbedaan rose pen dan cold pen ya, penggunaan rose pen dan cold pen. Oke, karena saya tidak ingin disatukan untuk barisnya, jadi saya hapus lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengatur paddingnya atau jaraknya ya, jarak di sini, jarak tabel nih. Misalkan ini mau dari garisnya mau agak jauh gitu ya ke tulisannya, kita bisa menggunakan sel yang namanya sel padding. Kalau saya 10 Nah, sel padding itu untuk mengatur antara garis dengan isi selnya ya. Nah, jarak garis dan isi sel ya dalam. Nah, itu ya untuk penggunaan sel padding. Oke, kita akan mendesainnya dengan HTML agar terlihat seperti ini gitu ya. Nah, kita akan membuat tag CSS di sini ya, yaitu dengan menggunakan style. Nah, kita akan membuat selektor. Kita akan panggil tabel ya, tabel. Nah, ini tabel ini kita panggil dari sini ya, karena dia tidak memiliki kelas gitu ya. Jadi kita panggil saja langsung ke tagnya, yaitu tag tabel ya. Nih, sini. Oke, kita akan hapus terlebih dahulu untuk ini ya. Nah, seperti ini ya. Terus kita akan memberikan width atau lebar dari tabel yaitu 100%. Nah, agar tabelnya bisa 100% ya, agar gini. Nah, terus untuk teksnya kita beri live ya, agar teksnya tuh di kiri semua. Terus kita akan memberi garis pada tabelnya. Kita panggil tabel tr ya, karena di dalam tabel kita panggil selektor dengan tabel ya, tabel tr nya gitu ya. Nah, kita beri border 1 px solid dengan warna F0, F2, FA.
td, koma th. Nah, ini ada ya. Bahkan nggak jelas, kita beri warna. Nah, ya. Nah, untuk border collapse-nya kita beri collapse biar si garisnya itu jadi satu ya, kan? Enggak, di sini kita menyimpannya di sini ya. Nah, ini kita simpan di bagian tabelnya ya. Jadi bukan di TD dan TH ya. Kita simpan di bagian tabel ya. Nah, untuk sel padinya gitu ya. Kita di sini beri padding 10 px atau pixel. Nah, itu 10 pixel. Nah, jadi ada jarak antara garisnya ke bagian isi tabel ya, isi sel ya gitu ya. Oke, kita lanjut. Oh tadi ya, perbedaan antara TH dan TD. Nah, kalau misalkan perbedaannya itu TH itu teksnya agak tebal ya, atau tebal, bukan agak tebal, tebal ya, teksnya tebal ya, dan juga teksnya itu di tengah. Karena saya menggunakan CSS di sini, text elegance left. Kalau misalkan kita komentar terlebih dahulu, terus di refresh. Nah, untuk TH itu judulnya atau teksnya jadi tebal, terus teksnya itu ada di tengah ya, di tengah sini ya. Nah, kalau misalkan TD itu teksnya biasa ya, biasa. Terus teksnya juga nggak di tengah atau di kiri ya, di kiri. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat tabel seperti ini. Nah, ini untuk pewarnaan setiap barisnya itu kan berbeda-beda. Nah, caranya kita memanggil input itu tabel terus tr-nya ya. Kan ini kan yang berbeda itu dari warna tr atau baris ya. Tr itu untuk baris. Nah, kita akan mewarnai dengan berbeda. NTH Chill. Nah, NTH Chill itu untuk anak-anaknya itu dari setiap TR di tabelnya kita beri event terus kita beri background samakan dengan garis. Coba kita refresh. Nah, karena di sini ada 3 baris, jadi yang diberi background itu hanya baris yang kedua ya. Kalau misalkan ada 4 baris, nah jadi yang diberi background itu 2, 4, nah 2, 4, 6, 8. Jadi yang genapnya itu diberi backgroundnya seperti ini. Kita buat baris lagi 6 baris saja. Buat 5, 6 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pewarnaannya itu apa ya, zigzag gitu ya. Ini di background, ini background. Nah, untuk lebih spesifik atau lebih detail kita beri tag body karena yang kita ingin beri background itu dari bagian tabel
dari bagian T body-nya, terus TR yang ada di T body-nya gitu untuk pewarnaan background. Nah, jadi sama saja. Nah, gitu ya untuk cara membuat tabel seperti ini, dan kita akan tambahkan lagi agar tabelnya ada di tengah gini ya. Nah, terus kita akan berikan saja, kita panggil body. Nah, kita akan beri CSS ya pada bodinya, yaitu padding left 10 rem. Nah, kalian cari-cari saja untuk perbedaan rem, persentase, dan pixel ya. Banyak referensi-referensinya. Padding samakan 10 rem. Agar si tabelnya itu ada jarak antara samping kiri ya ke garis tabel ini dan samping kanan ke garis tabel yang ini ya. Nah, itu untuk padding di bagian bodinya. Oke. Nah, itu ya untuk pembahasan tabel ini, tapi kita buat terlebih dahulu untuk judul tabelnya, yaitu kita beri H2 atau H3 belajar HTML tabel supaya sama seperti yang dicontoh. Nah, ini kurang besar, kita beri H1 biar headingnya besar ya. Oke, itu ya untuk tabel. Nah, jadi ini untuk judul tabel. Judul tabel. Ini untuk caption ya. Nah, ini untuk kepala tabel ya, kepala tabel. Dan yang ini untuk isi dari tabel atau bagian badan tabel. Yang ini untuk kaki tabel. Nah, kalau misalkan tadi ya, untuk penyatuan itu kita bisa menggunakan call span ya, call span. Nah, kalau misalkan kita ingin menyatukan barisnya, kita bisa menggunakan row span. Nah, kalau misalkan di refresh, row span kita beri 2. Nah, karena di sini itu lebih 1, kita hapus saja yang ini. Karena dia 2 baris ya, 2 baris. Kalau misalkan 3, yang 3 juga dihapus. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, gitu ya untuk tabel dalam HTML. Oke. Jadi ini untuk definisikan tabelnya, yaitu dengan tag tabel ya. Ini untuk caption. Yang ini untuk bagian kepala tabel. Yang TR ini untuk membuat baris, dan yang TH ini untuk membuat kolom, ya kan 3 kolom nih. Dan ini 1 baris ya di bagian kepala tabel. Kalau misalkan kita ingin membuat isi dari tabel atau body dari tabel dengan cara T body, terus kita menggunakan TR itu untuk baris. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Nah, 6 baris. Terus kita buat setiap barisnya ada 3 kolom ya. Gitu ya. Kalau misalkan mau acak gitu ya dari tabelnya atau tidak terstruktur untuk tabelnya, itu kita bisa membuat tabelnya seperti ini. Tabel langsung saja TR ini TH. Saya membedakannya dengan TH karena TH itu tebal ya, dan teksnya di tengah. Ini buat baris kedua TD, kita copy saja di sini supaya lebih cepat. Nah, ini ya, kita yang di sini di baris keempat. Nah, terus kita ingin membuat jarak, kita beri saja BR ya untuk
garis baru gitu ya di HT-nya, tapi kita kurang. Terus kita beri captionnya tabel 2 aja. Nah, kalau misalkan di tabel 2 itu tidak menggunakan T-head atau T-body atau T-foot ya. Ini saya membedakannya dari TH-nya gitu ya. Nah, TH ini dia untuk kepala gitu ya, membedakannya. Terus yang ini untuk TD-nya bagian isi atau badan tabel. Kalau misalkan gini kita tidak mengetahui ya bagian mana T head, T body ya, tidak mengetahui. Tapi saya membedakannya dengan TH agar teksnya tebal dan di tengah. Terus TD-nya ini ya. Nah, ini untuk bagian badan tabel. Nah, misalkan kita buat footernya gitu ya di sini. Ini untuk footer. Constant 3 kolom. Ini ya. Nah, ini tambahkan satu lagi. Tujuh. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan T-head, T-body, dan T-foot, itu pewarnaannya akan langsung ya ke footer juga akan terwarnai gitu ya. Atau diberikan warna pada CSS-nya. Kalau misalkan itu tabelnya menggunakan T-head, T-body, dan T-foot, yang diwarnainya itu hanya di dalam T-body ya. Jadi untuk isinya saja. Nah, kalau misalkan di sini karena tidak menggunakan T-head, T-body, dan T-foot, pewarnaan backgroundnya itu dijag. Misalkan di sini enggak gitu, enggak dikasih background untuk footnya. Kan ini harusnya sesudah ini sudah yang tidak ada backgroundnya itu pasti ada backgroundnya seperti ini. Tapi kalau misalkan menggunakan T-head, T-body, dan T-foot itu hanya berlaku pada bagian bodinya saja ya, bagian T-bodinya atau bagian isi dari tabelnya. Nah, oke, sekian untuk materi tabel atau belajar tentang tabel kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya terangkan atau jelaskan. Tadi kita sudah membuat pembuatan belajar atau membuat tabel ya. Dua tabel gitu ya, perbedaan baris dan kolom dan perbedaan TH, TD gitu ya. Cara menggunakan T-head, T-body, dan T-foot gitu ya. Ada juga tabel yang tidak menggunakan T-head, T-body, dan T-foot ya. Oke, semoga bermanfaat dan mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Dan lain kali kita akan mempelajari yang lainnya ya. Bukan hanya tabel, tapi yang lainnya kita akan pelajari. Dan sampai jumpa untuk tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.